mencari kesalahan orang lain, Pak Lurah. Kesalahan kalian ini udah fatal dibandingkan kesalahan masyarakat saya. Ya, Iya kan? pemimpin bajingan. Hei, jaga ucapan kamu, Pak Lurah. Memang kenyataannya saya kamu. Hah? Cuma segini? Hah? Hah? Mana Pak Lurah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat bertemu kembali ya di segmen lainnya dan di pertemuan pada malam hari ini. Allah masih memberikan kita kesempatan nikmat yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu. Dan tak lupa pula selawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dengan kita memperbanyak salawat kepada beliau, nantinya kita akan diberikan syafaat di yaumil akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa sekalian, ya sahabat-sahabat di channel Mas Rey yang setia dimanapun kalian berada, saya doakan buat kalian semua yang nonton acara ini ya, kalian diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan diberikan segala urusan-urusan yang kalian jalan ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi rekan-rekan sekalian, para sahabat dan para netizen ya yang senantiasa ya masih mengikuti perjalanan kita di sini, saya selaku Pak Lurah ingin menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya malam ini kita bertemu kembali dan bertatap muka di dalam media sosial ya. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwasanya ya kali ini ya saya akan bertemu kembali dengan orang-orang yang ada di Padepokan Nur Kolbu ya, Padepokan yang dipimpin oleh Syekh yang tidak jelas, Syekh yang tidak benar, dan Syekh yang sesat ya. Kali ini saya mendapatkan informasi yang cukup akurat bahwasanya Mas Rey ini memang disekap oleh para santri dari Senyak Jud. Maka dari itu ya, saya dan kameramen ini ingin mengajak kalian semua untuk menyaksikan bagaimana di sekitaran Padepokan itu yang saya dapat informasi itu Mas Rey itu ada di situ, disekap sama mereka. Jadi nanti kita akan gebrak kembali ya, kita akan paksakan kembali buat orang-orang yang ada di Padepokan tersebut untuk menunjukkan Mas Rey dan melepaskan Mas Rey ya. Sampai detik ini dan sejauh ini ya, saya selalu tetap berjuang ya, berjuang sampai titik darah penghabisan ya. Karena apa? Karena banyak rekan-rekan saya menelepon saya, WA saya, dan para sahabat-sahabat yang lain di luaran sana, para netizen dan para masyarakat yang ada di sini itu memohon dan minta saran pada saya untuk segera menyelamatkan Mas Rey. Kenapa saya yakin betul ya, yakin betul insya Allah bisa menyelamatkan Mas Rey? Karena saya sudah diberikan mandat dan amanah dari kakek Sunan yang insya Allah ya, insya Allah Istanbul yang diberikan oleh kakek Sunan ini dapat menyelamatkan Mas Rey. Atas dasar apa bisa menyelamatkan Mas Rey?
atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ya, melalui doa-doa dari orang sekitar dan melalui karomah dari Istanbul itu untuk menolong si Masri. Karena kalau saya seorang diri saja tanpa ada bantuan dari karomah yang disampaikan kakek Sunan itu mungkin tidak mungkin saya bisa menyelamatkan. Insya Allah ya, orang-orang yang ada di Padepokan itu sudah mengakui ya, setidaknya walaupun tidak 100% mereka sudah mengetahui kehebatan dari karomah Istanbul yang diberikan kakek Sunan. Nah, Istanbul itu dijadikan rebutan. Nah, mereka mencoba merebut Istanbul itu dari saya. Ya, saya juga tidak berani memberikan itu dengan semena-mena. Walaupun kemarin-kemarin saya sempat terjebak dan luluh ya, karena tawaran mereka yang mencoba menipu saya untuk mengeluarkan Masri, dan mereka memohon kepada saya untuk memberikan Istanbulnya kepada mereka. Dengan kesepakatan mereka akan membubarkan tuh Padepokan Rekolbu, dan mereka akan menggusur itu Padepokan Rekolbu, dan mereka mengakui kesalahan-kesalahan mereka, bahwasannya kesalahan mereka itu memang benar-benar sudah sesat, dan ajaran-ajaran yang mereka kerjakan itu tidak benar. Mereka juga mengakui bahwasannya ya, dari Syekh Nyakjud itu hanya mengaku-ngaku jadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang selalu dan mengaku mendapatkan wahyu secara langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka dari itu kali ini ya, mereka sudah tidak memiliki daya upaya yang mereka agung-agungkan lagi. Walaupun seandainya nanti mereka melakukan perlawanan, insya Allah dengan doa-doa teman-teman para netizen sekalian dan para sahabat yang setia mengikuti channel Masri, karena doa kalian insya Allah kita akan bisa menyelamatkan Masri. Oke, langsung saja kita menuju ke Padepokan dengan kameramen. Oke Pak. Oke, kita langsung saja menuju ke lokasi yang dimana sudah kita incar dari tadi. Saya juga sudah pantau-pantau siapa saja yang ada di situ. Jadi David Pak tenaganya Pak? Insya Allah David lah ya, David ya, memang kemarin saya juga sampai muntah darah soalnya. agak sedikit kurang sehat saya. Ya, sedikit kurang sehat, badan ini tidak enak. Cuman ya insya Allah dengan karena semangat dan doa-doa para netizen ya, saya masih bisa beraktivitas kembali. Terus Pak Firman udah menunggu dia Pak. Oke, itu Nah, udah standby rupanya dari tempat. Assalamualaikum. Hei Pak Firman, mana sih kamu? Kenapa kamu sendiri di sini? Mana para santri-santri yang ada di Padepokan sini? Pak Lurah, saya udah nggak peduli dengan apapun lagi Pak Lurah. Walaupun Pak Lurah orang yang sakti pada saat ini, walaupun saya harus mengantarkan nyawa, saya rela untuk melindungi tempat ini Pak Lurah. Kamu rela mati? Kamu rela mati Pak Firman? Hah? Untuk membela orang-orang yang tidak benar dan orang-orang yang sesat? Kamu jangan menyesal Pak Firman ya. Kenapa Pak Lurah yakin kalau saya bakalan mati hari ini? Saya tidak akan menentukan kamu mati, karena kematian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari ucapan kamu dan pembelaan kamu terhadap syekh kamu yang sesat itu, berarti tanpa kamu sadari kamu rela mati untuk membela syekh yang tidak benar itu. Betul? Sama seperti Pak Lurah bukan? Pak Lurah juga rela mati untuk Kalau saya menyelamatkan sampai detik ini menghabiskan titik darah penghabisan saya tidak masalah, karena apa yang saya lakukan ini hal yang benar ya. Saya membela ya masyarakat saya menjadi hal yang benar, karena saya takut masyarakat saya ini terprovokasi oleh kalian. Pak Lurah, nggak ada yang namanya kami provokasi. Yang pastinya kami memberikan mereka ke jalan yang benar.
Sudah, kamu tidak usah banyak bicara, ya. Kamu sekarang ngaku saja, ya, karena hari kemarin kalian ini pelentat-pelentut, ya, banyak kali bacot kalian, ya, yang janji ingin menunjukkan Mas Roy di mana keberadaannya. Kamu pelentat-pelentut sama saya kamu. Nah, kali ini kamu tunjukkan saja di mana Mas Roy berada. Pak Lurah kan lihat sendiri. Kemarin kita lihat sama-sama. Kami sudah tunjukkan lokasi Mas Roy, tapi Mas Roy tidak ada di tempat, kan? Sudah, Pak Firman, tidak usah banyak bacot. Ya, tunjukkan saja Mas Roy di mana. Sebelum kesabaran saya santri kami yang lain juga nggak tahu ini hilang kemana. Udah, Jangan-jangan ini perbuatan Pak Lurah. Nah, kamu jangan melempar balikan fakta. Yang jelas-jelas ini perbuatan Pak Lurah, kan, yang menangkap Mas Roy. Dan Pak Lurah memfitnah kami. Itu udah kami jelas yang memang kalian. Ini saksi kameramen. Pak Lurah lihat sendiri, kan. Kami sudah tunjukkan lokasinya ke Pak Lurah. Namun Mas Roy tidak ada di tempat. Ya mungkin saja di tempat yang lain kalian sembunyikan, ya. Kalian tidak usah banyak basa-basi. Jangan ngelak. Sampai sekarang juga kami sedang mencari Mas Roy. Tidak usah kamu ngelak. Dan kami juga sedang mencari Gus dan juga satpam kami yang juga ikut hilang. Jadi di sini bukan cuma Pak Lurah yang kehilangan seseorang, kami juga Pak Lurah. Jangan merasa Pak Lurah yang selalu dibebankan, atau jangan merasa Pak Lurah selalu yang dirugikan. Kami juga dirugikan di sini. Dirugikan apa? Kalian yang merugikan di masyarakat sini, di daerah saya ini. Ya udah pastilah kami dirugikan Pak Lurah. Dirugikan apa? Ya, dengan kehadiran Pak Lurah dan Mas Roy ingin membongkar padepokan kami, membuat santri-santri kami takut untuk belajar itu jelas. di sini. Itu kesalahan kalian. Ya, kalian mendirikan padepokan tidak memiliki izin. Kenapa harus izin kalau kita berada di jalan Tuhan? Ya kamu kira ini tanah kakek moyang kamu? Buat Surat sembarangan. Pak Lurah, tanah ini milik Syekh saya, ya. Suratnya ada. Ya, suratnya ada. Untuk mendirikan sebuah padepokan atau lain sebagainya, semua itu harus memiliki izin. Kamu tidak boleh sembarangan. Sesuka kamu saja membuat-buat ini. Pak Lurah sudah mulai sombong. Pak Lurah, jangan sombong Pak Lurah. Saya tidak pernah sombong. Yang sombong kalian, yang mengaku-ngaku berlebihan, ya. Saya tidak pernah sombong, ya. Saya ingin membuat kalian itu tobat, ya, menyadari kesalahan-kesalahan kalian. Jangan kalian sampai menyesal di akhir belakang nanti. Pak Lurah, nggak perlu dari mulut Pak Lurah untuk buat kami tobat. Itu dari diri kami sendiri, Pak Lurah. Dan saya merasa saat ini saya berada di jalan yang benar. Benar dari mana, ya? Perjalanan kalian ini udah ajaran kalian udah tidak benar, sesat. Benar dari mana? Sesat kalian ini. Pak Lurah, bukan manusia yang memberikan wewenang bahwasanya kami sesat atau enggak. Tuhan, Pak Lurah. Nah, ajaran kamu itu tidak sesuai sama agama Islam. Ya, jangan bapak Tuhan. Islam juga. Seperti apa yang maksud Pak Lurah? Yang benar Islam yang seperti apa, Pak Lurah? Ya, kalau kamu merasa lihat benar, Islam sekarang, Pak Lurah. Ya, lihat Islam sekarang, Pak Lurah. Nggak usah lihat yang luar-luar. Kalian ini udah tidak benar. Ya, nggak usah lihat yang luar. Kalian sendiri tidak benar. Pak Lurah. Ya, kalian jangan mendiskreditkan orang lain, Pak Lurah. Lihat masyarakat, Pak Lurah. Lihat masyarakat Pak Lurah sendiri. Judi online, prostitusi, durhaka kepada orang tua, melakukan pembegalan, banyak hal buruk yang mereka lakukan. Itu Islam. Itu Islam yang selama ini Pak Lurah banggakan. Saya tidak pernah membanggakan orang-orang yang kamu sebut, oknum-oknum yang kamu sebutkan itu. Ya, kamu nggak usah lari dari pembicaraan ini. Kenapa tidak masyarakat Pak Lurah dulu yang Pak Lurah benahi baru orang lain? Ya, kita ingin membenahi, maka dari itu ya saya menyarankan Mas Pak Lurah membuat, sebutkan dulu Pak Lurah, ya. Islam yang seperti apa yang menurut Pak Lurah itu benar-benar ya, Islam sesuai ajaran Islam dan pedoman Al-Quran itu baru betul. Sebutkan Al-Quran dan hadis.
Itu Apakah zaman sekarang orang mengerti soal Al-Quran yang sesungguhnya? Ya banyak yang mengerti, orang yang Bahkan mengikuti ahli pengajian yang benar kitab itu ngerti. sekalipun Pak Lurah, bahkan ahli kitab sekalipun melencengkan agama. Nah, itu termasuk kalian. Itulah kalian yang melencengkan agama. Hah? Kalian yang salah. Hah? Pak Lurah langsung memvonis kami salah. Memang iya, memang semua orang udah mengetahui kalian pada bukan tidak benar. Semua masyarakat udah tidak senang. Kalian tidak benar. Udah kamu Mereka ngelak-ngelak mengatakan membela-bela, kami nggak usah. tidak benar karena pada dasarnya mereka yang tidak benar. Kalian yang tidak benar. Mereka yang tidak mau ikut ke jalan kebenaran. Mereka sudah pintar, ya nggak akan mengikuti padepokan kalian yang tidak benar. Orang sesat kok mengikuti Pintar kalian. yang seperti apa Pak Lurah? Ya pintar, mereka sudah berpikir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena padepokan kalian udah salah, sesat. Pak Lurah berbicara sampai seakan-akan detik ini kalian masyarakat nggak Pak Lurah mendapatkan, itu adalah masyarakat yang baik semuanya. Bagaimana kasus prostitusi yang baru-baru ini? Baru-baru ini dari mana? Hah? Hah? Bagaimana Prostitusi apa? kasus Prostitusi anak apa? durhaka? Anak durhaka mana? Hah? Hah? Anak durhaka. Yang mana yang Pak sampai Lurah, katakan Pak yang Lurah. mana? Jangan Mana buktinya? Mana jangan buktinya? menutupi aib. Saya tidak pernah menutupi Lurah. aib. Saya malah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di warga sana. Iya, ada masalah kan? Nah, ya ini termasuk masalah, makanya kalian menyingkir dari sini. Nah, ini padepokan tidak benar. Ya pergi kalian dari sini. Pak Lurah merasa benar, merasa paling imannya paling tinggi. Pak Lurah, tingkat kesombongan iblis yang sesungguhnya itu berada pada diri Pak Lurah sendiri. Ya itu pada diri kamu Pak Firman, ya. Kamu dari awal udah sesat, udah ikut iblis, ya. Sekarang kamu makin menjadi-jadi, malah menuduh saya. Kamu jangan macam-macam kamu di sini, ya. Kamu jangan repot, menyesal kamu. Saya nggak takut Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Lurah jangan sombong karena memiliki benda itu ya. Saya juga punya karomah. Sama seperti Pak saya. Firman. Kamu jangan sombong, tunjukkan ke rumah kamu. Sesungguhnya Pak Lurah lah yang sombong Pak Lurah. Aman. Tolong. Muhammad. Oh, hamba Muhammad. Kamu tidak ada apa-apanya kalau tanpa benda itu Pak Lurah. Kamu jangan sombong dulu Pak Firman, ya. Apa yang kamu kirim tadi belum ada apa-apanya bagi saya, ya. Silakan. Pak Lurah ada apa? Pak Lurah selalu menutupi kebusukan dari masyarakat Pak Lurah sendiri. Mencari kesalahan atas orang lain untuk menutupi kebusukan dari Pak Lurah. Itu kebusukan dari kalian semua. Ya, keburukan dan kebusukan yang ada di padepokan ini, Pak Lurah, saya akan singkirkan. sebagai pemimpin seharusnya Pak Lurah bisa menangani masyarakatnya. Selesaikan dulu problema di masyarakat Pak Lurah. Hah? Mana? Apakah seluruh masyarakat Pak Lurah sudah baik? Jangan cari kesalahan orang lain Pak Lurah. Deh, kesalahan kalian udah fatal dibandingkan kesalahan masyarakat saya. Ya, punya kalian udah fatal, ya. Apa fatalnya Pak Lurah? Karena jalur kalian itu tidak benar, ya. Kalian aliran sesat, ya. Aliran kalian itu sesat, tahu. Pak Lurah, Pak Lurah. Sesat. Pak Lurah nggak pernah mikir. Inilah yang selalu saya katakan, Lurah tolol. Jalan yang baik, jalan yang benar ditunjukkan kepada syekh saya, malah dicurigai dan difitnah sebagai aliran sesat. Yang tolol lu kalian semua Pak Firman, ya. Pak Firman tolol berlipat-lipat, ya. Sudah berapa kali Pak Firman sudah jalan salah dari awal. Saya Pak merasa Firman saya memiliki benar jalan di yang sini salah. Pak Lurah. Nah,
Nah, itu Pak Lurah merasa benar tapi selalu tidak memiliki mengatakan pedoman hidup. saya jalan yang salah. Kalian adalah orang-orang yang selalu mencari kesalahan orang lain. Ya karena kamu memang salah. Kamu mengikuti pengajian di Padepokan ini pengajian yang salah. Pengajian Pak yang Lurah tidak sendiri benar. manusia yang benar-benar suci. Ya buktinya apa? Mana santri-santri kalian? Iya, santri Kalau kami pada memang takut karena kalian kalian yang terus-terusan teror tempat ini. Kalau memang kalian ini Gak ada santri yang betah Santri kalau kalian terus-terusan itu diteror. Ya. ya, kami akan berusaha semaksimal sampai kalian dibubar di sini. Kenapa? Betul. Terlalu Pak Lurah dan Pak Lurah ini kayaknya yang terlalu ngotot untuk kami bubar. Kenapa mau dijadikan real estate di sini? Oh enggak. Ini mau saya jadikan ratakan ini tempat yang lebih aman dibandingkan ada Padepokan yang enggak benar. Mau diratakan jadi apa Pak Lurah? Hah? Dibandingkan Ada bisnis. ada Padepokan mending jadikan tanah kosong. Kenapa? Ada bisnis. Tidak Pak ada Lurah. bisnis. Pak Tidak Lurah, ada Pak bisnis-bisnisan ya. Karena Pasti ada pengajian kalian bisnis nggak di balik Pak Lurah ngotot mau gusur tanah nah, kami itu di pemikiran sini. kamu yang seujon, Firman. Bukannya Ya, pemikiran karena Pak Lurah pemikiran yang kamu itu suzon. sudah dirasuki oleh setan yang ada di otak kamu. Bukannya pemikiran Pak Lurah dan Mas Re yang suzon. Kalian yang seujon, Hah? ya. Otak-otak kalian sudah dirasuki oleh setan. Apa yang kami rugikan? Otak kalian sudah Apa yang ada. kami rugikan setelah kami membuka Padepokan ini di sini? Apa yang kami rugikan untuk Yang masyarakat? dirugikan masyarakat itu karena pengajian kalian tidak benar, ajarannya tidak benar. Yang kami rugikan apa? Kami mencuri. Ya Kami membuat prostitusi di sini. memiliki Enggak, kan? ajaran yang sesat. Itu yang dirugikan. Kamu tidak paham. Yang saya rasakan kami yang dirugikan di sini atas dasar Pak Lurah pribadi, Mas Re, Ustadz Gadungan itu, yang sebenarnya dia adalah orang yang sesat, dan masyarakat di sini. Kami merasa dirugikan. Kalian yang sesat, ya. Padepokan kalian. Kami yang sesat. merasa dirugikan. Kami juga bisa tuntut Pak Ya, Lurah. silakan tuntut kalau bisa. Silakan tuntut. Hah? Kalian yang saya tuntut, kalian tidak punya izin. Izin apa? Pak Nah, Lurah? hukum itu kalian udah salah. Mendirikan suatu bangunan itu memiliki izin. Kalian udah sembarangan aja membuat Padepokan ini tanpa memiliki izin. Kok kalian yang mau melaporkan kami? Pak Lurah. Kan sangat lucu namanya. Kan lucu. Orang jelas-jelas kalian yang salah, tidak memiliki izin, ditambah lagi ajarannya, alirannya sesat, kok malah mau melapor kami? Ya kalian yang malah balik ikut malah terlapor jadinya. Coba silakan kalau kamu bisa melapornya. Pak Lurah, jangan cari-cari alasan Pak Lurah bahwasannya kami ini sesat, kami ini ajaran yang tidak baik atau semacamnya. Sedangkan Pak Lurah sendiri aja dan masyarakatnya itu belum tentu orang-orang yang baik, orang-orang yang di jalan Tuhan, orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diridhoi apa Pak Firman? Diridhoi apa? Pak Lurah, jangan munafik Pak Lurah. Saya tidak pernah menafik Pak Firman. Pak Lurah, saya tahu Pak Lurah masalah-masalah di warga-warga ini Pak Lurah. Kamu jangan sok tahu Pak Firman. Kamu tidak usah sok tahu Pak Firman. Bukan saya Kamu sok ini tahu. pendatang, ya. Kamu ini pendatang. Jangan sok-sok kamu mengetahui yang ada di masyarakat sini. Memang Lurah tolol. Yang tolol kamu Pak Firman dengan Syekh Gadungan yang kamu puja-puja. Nah, yang kamu ikuti itu, ya, pimpinan yang tidak benar, tidak pantas dipanggil Syekh. Yang cocok dipanggil itu seorang pemimpin bajingan. Jaga ucapan kamu Pak Lurah. Kenapa Pak Firman? Memang kenyataannya kamu Syekh bajingan. Nggak usah kamu tuntun. Nggak usah Kamu kamu Pak tuntun. Lurah sudah sombong kamu ya. Yang sombong itu kalian. Merasa Sok hebat. hebat, Merasa datang dekat sendiri sama kemari. Kenapa? Kamu merasa sudah sakti. Allah. Saya sangat pede karena ada Allah Subhanahu wa taala.
Cuma segini. Hah? Hah? Ahmad. Mana Pak Lurah? Jangan cuma bisa fitnah. Allah. Hah? Allah. Mana lagi? Hah? Hah? Allah. Mama. Allah, aku Muhammad. Allah. Allah. Jauh, Allah. sebenarnya. Hah? Oh. Serang. Hah? Hah? Cuman segitu, Pak Lurah. Nih. Nih. Tunjuk aja tuh. Tidak takut Sam. Cukup ya Pak Firman. Cukup ya. Cukup. Jangan menyesal kemarin Firman ya. Selesai kali ini kamu. Putus kamu kan. Hah? Musnah kamu. Allah. Oh ini kan. Baru tahu kamu kan. Rasakan tak bilang kan? Kan sudah saya bilang ya. Kamu jangan macam-macam sama saya. Selesai kamu dengan Karoma Istanbul ini. Jadi makin kapok kamu. Allah. Allah. Tewas juga kau Firman. Baru tahu kamu kan. Syukuri dia biar mampus biar toras dia. Ini kita tinggal aja pisah Firman ya. Tinggal aja biar Iya Pak. mampus itu dia. Biar nggak meremehkan kita lagi deh Pak ya. Iya. Itulah akibatnya meremehkan kekuatan Istanbul. Karena juga udah ini udah aliran udah sesat. Iya, Pasti ilmu dia tidak kalah sama ilmu Allah. Ya. Apa yang kita miliki itu sudah diamanahkan oleh kakek sunat. Jangan macam-macam. Nah, dari kemarin kita juga termasuk ngalah. Kita kasih kesempatan dia untuk bertobat, tapi sampai sekarang nggak mau bertobat-tobat juga. Oke. Alhamdulillah ya pemirsa sekalian. Kali ini Pak Firman mampus kita buat ya. Jadi ini semua ini berkat doa para rekan-rekan sekalian, para sahabat sekalian. Kita kembali saja. Nanti lusa kita akan cari lagi Mas Rey. Bila perlu kita habisi dengan seknya ajud itu kita habisi sekalian. Cocok? Cocok Pak. Oke, yuk kita permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.